Tubuhnya keluar asap juga ya? Masih ada asap-asap menempel di badannya dia kayaknya. Badan sih ampang mas, cuma kepala saya sakit. Kepalanya sakit. Tapi tadi ada makhluk ini ya, Roy? Iya. Menempel dia. Meninggalkan celana dalamnya, kemudian juga udah beres semuanya. Saya berharap ntar Asep pulang rumah gitu lagi, bakar yang sisa-sisanya, masih ada 2 lusin. Ya, Masih banyak ya? masih banyak mas di rumah saya. Rela nggak untuk dibakar semua? Kalau untuk kesembuhan saya ikhlas. Sebenarnya bukan 2 lusin, Bay. 2 kardus gede. Masih Ya. 2 kardus lagi. Ukurannya. Karena korban saya itu udah puluhan, jadi banyak sekali. Tapi setelah dilakukan tadi pembersihan, cleansing, dibakar semuanya, mudah-mudahan Mas Asep justru bisa terlepas nih dari ketertarikan dan pakaian dalam. Supaya lebih normal. Bisikan-bisikan itu akhirnya nggak perlu diikutin lagi. Karena yang Anda lakukan itu justru ngasih makan makhluk ini supaya lebih kuat lagi. Bisikan itu lebih kenceng lagi. Akhirnya malah perilaku Anda yang aneh. Baik. Nggak jadi solusi juga, nggak nyelesain masalah sinusnya juga. Iya. Sinus ke dokter. Kalau udah lebih parah operasi. Ya. Sampai rumah akan saya lakukan coba itu. Ya. Ada yang mau disampaikan sebagai seorang wanita? Ya buat Mas Asep, Tiffany harap kedepannya Mas Asep bisa mengalihkan sugesti Mas Asep ke hal-hal yang lebih positif. Jangan sampai melakukan hal-hal yang nantinya bakalan merugikan diri Mas Asep, keluarga Mas Asep, dan orang-orang sekitar Mas Asep, terutama wanita. Itu meresahkan loh ya. Banget Kak Bayu. Serem lah. Ini orang kalau lihat mukanya Mas Asep beneran deh, dia bakalan dikucilkan. Iyalah. Oh my god. Serem. Dan dikucilkan udah pasti. Iya. Hukum sosial. Pasti Iya. ada. Iya pasti ada banget. Karena perilakunya tidak normal, tidak wajar. Dan mengganggu orang. Ini kan mencuri berarti. Iya. Mencuri juga. Dan Saya mencurinya hal-hal menurut aku hal yang sangat nggak wajar gitu. Iya. Ya ampun, celana dalam terus ada bercak darahnya. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Saya pengen banget Mas Asep untuk pindah kerjaan bisnisnya yang lain. Karena itu semacam kayak pemicunya sih. Memancing lagi. Pemancing lagi. Oh. Saya agak khawatir ketika dia gilanya kumat. Maksudnya, aduh udah mulai lagi nih. Udahlah ambil lagi deh, bodo amat yang kemarin. Akhirnya sugesti itu Iya. diikutin lagi ya. Saya rasa saya pengen banget Asep untuk bekerja di bidang yang lain. Baik. Itu aja sih. Dan yang 2 kardus gede-gede, tolong segera dibuang. Gitu, dan dibakar. Gak mungkin juga didonasiin sekarang. Gak Ya, itu udah mungkin. Enggak, udah. Karena itu udah nggak banyak kebayang saya banget bentuknya kayak bakterinya, gimana. udah berjamur, udah. Udah banyak bakteri segala macam itu udah gak bisa buat donasi. Oke, akan saya lakukan itu di rumah. Oke. Ya, Baik. terima kasih Mas Asep. Mas Asep mudah-mudahan akan jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin dan Anda boleh meninggalkan studio. Salam buat istri Anda. Baik. Terima kasih, Mas Roy. Kalau tadi kamu bilang ada 2 kardus lagi. Iya, yang ada di 2 rumah. kardus lagi di rumah. Saya kok nggak yakin dia punya kemampuan untuk akhirnya buang terus bakar ya. Iya, makanya itu saya tuh agak curiga juga. Kita harus awasin dan rekan kita Frisley akan mungkin melakukan olah TKP ke sana. Semoga mudah-mudahan 2 kardus itu ditemukan Benar-benar bisa bersih akhirnya dan ya. benar-benar bisa bersih. Oke baik, kalau begitu pemirsa setelah ini Frisley bersama tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Asep. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumah partisipan kita bernama Mas Asep dan saya ingin membantu permasalahan dari Mas Asep. Mas Asep. Permisi. Ya. Mas. Kak minta masker. Mas Asep pakai ya. Yuk, silakan masuk.
Misi ya, Mas. Ya. Nah, jadi Mas Asep, sekarang nih di samping saya lagi ada makhluk anak kecil lucu banget. Mirip sama Marsha deh. Rambutnya pendek, terus matanya kayak Hazel gitu, dan dia sekarang lagi senyum ke arah aku. Di sini nih, persis. Ternyata enggak pemirsa, jadi makhluk yang tadi aku bilang mirip sama Marsha, ternyata malah nipu. Mukanya berubah jadi serem banget dan dia ketawa-ketawa lari ke atas. Ini makhluk di sini pada usil deh. Nah, baru tadi aku bilang kan Mas, jadi makhluk-makhluk yang ada di rumah Mas Asep ini rata-rata kayak usil. Mereka coba untuk interaksi sama kita. Udah deh, Mas saya mau nanya, celana dalam atau pakaian dalamnya tuh ada? Kan udah nggak ada, udah dibakar waktu itu. Semuanya? Semuanya udah. Gini deh Mas jangan bohong, karena saya datang ke sini kan untuk ngebantu Mas. Jadi biar masalahnya emang clear semuanya. Nggak ada, udah nggak ada. Soalnya kalau nggak ada barang bukti itu, nggak ada pakaian dalamnya, saya nggak bisa bantu apa-apa Mas. Ya udah tunggu deh, saya ambilin dulu ya. Kak Sri, Kak, aku mau minta tolong preview camlock yang kemarin ditaruh di sini. Oh, yang 2 hari sebelumnya ya? Iya. Oke, siapin ya. Oke Kak. Jadi abis ini aku mau preview camlock yang udah ditaruh 2 hari yang lalu di rumah ini. Lebih tepatnya di kamar Mas Asep. Ini sisanya. Lihat deh. Nih, tapi Mas Asep sadar nggak sih kalau apa yang dilakuin sama Mas Asep ini salah? Ya, karena cuma ini obatnya yang bisa bikin saya tenang dan rileks tuh hanya ini. Oke pemirsa, sekarang aku mau coba untuk nge-rewind kejadian dari pakaian dalam yang sekarang aku dapetin dari Mas Asep. Ini benar-benar aneh. Mas Asep menggunakan pakaian dalam wanita untuk ritual kepuasan seksualnya. Dan ia merasa ia didatangi oleh wanita-wanita cantik. Padahal mukanya seram dan juga hancur. Udah dulu nih, Mas. Mas ini nggak benar, mending nanti dibawa aja ya Mas ya. Saya bawa damnya. Iya saya amankan aja. Nah sekarang kita mau preview buat camlock yang sebelumnya ya Mas. Pemirsa, sekarang kita mau melihat camlock yang udah ditaruh di kamar Mas Asep dan kita mau melihat kejadian apa yang terjadi di kamarnya. Ini celana dalam yang tadi di kotak kan? Ini ayam. Iya. Jadi Mas Asep emang selalu ya nyium-nyiumin Iya, pakaian selalu. dalamnya tuh? Oh, ayamnya mau diapain? Itu kan cewek cantik itu. Perempuan cantik itu. Mas Asep itu ayam dan di belakang Mas Asep itu boneka.
Enggak, itu perempuan cantik itu. Pas tadi aku ngeriwain kejadian juga, Kak Sri, aku tuh ngeliat malah bukan perempuan cantik. Ada nenek-nenek tua, terus ada perempuan yang mukanya hancur, yang ada di kamarnya Mas Asep. Enggak, orang perempuan cantik gitu kok. Tapi itu kan ayam Ini ayam sama Mas Boni? Asep. Bukan, itu perempuan, itu cewek itu, lihat aja tuh. Pemirsa, sebenarnya sih kayaknya Mas Asep itu emang diganggu sama jin-jin yang emang suka sama Mas Asep. Dan mereka membuat Mas Asep jadi kayak halusinasi gitu. Ngerasain kalau yang ada di kamarnya ini perempuan cantik. Padahal itu ayam peliharanya Mas Asep dan satu lagi itu boneka. Kak, kayak kita lihat ke kamarnya langsung aja Kamu deh. langsung ke kamarnya aja, oke. Mas Ini Asep aku ikut rapiin ya. dulu. Kita ke kamar Mas Asep. Kak, sama ini ya Kak. Nanti diambil. Saya tuh yang Oh nggak ini, bener aku sita ya. Yuk Mas. Yuk. Di mana Mas? Oke, Mas. Oh, sebanyak ini Mas pakaian dalam yang Mas curi. Ya. Terus juga tuh, bener kan? Tadi tuh aku ngeliat yang di kamera juga emang ayam sama boneka Mas. Kak Sri. Ya. Kak Sri sini. Aku minta tolong Kak, ini tolong diambil aja ayamnya, kasihan juga. Sama bonekanya dibawa, biar nanti kita aman. Pakaian dalamnya juga ya Kak, semuanya. Ini kita amin nih, kita amanin. Ini mau dibawa kemana ini? Mas, ini Ini ayam buat loh. amanin, iya. Jangan nih. Mas Asep, Mas Asep. Jangan. Jangan. Kak Sri, Kak Sri. Mas Asep. Sadar Mas. Jangan. Mas Asep, Jangan, Mas jangan Asep, sini. Mas Asep. Sini. Oke. Sekarang gini deh Mas Asep, kita datang ke sini buat ngebantu Mas Asep. Buat hidup Mas Asep juga kok. Kalau emang Mas Asep nggak mau dibantu ya udah. Tapi kalau emang mau dibantu, tolong ikutin apa yang saya bilang. Karena ini juga buat hidup Mas Asep. Ini deh, kalau Mas Asep masih nggak percaya, sekarang aku mau coba buat ngebuka mata batinnya Mas Asep. Oke, gini. Ini aku pegangin dulu ya. Iya ya. Oke. Mas Asep sekarang tenangin dulu ya. Meremin matanya ya Mas. Itu siapa tadi ya? Sekarang tuh, Yang dilihat apa? nih, sekarang Hah? itu apa Mas? Nah ini ayam kenapa di sini? Kan di kandang. Ayam kan? Ini? Ini apa nih? Ya boneka, ini boneka anak saya ini. Nah makanya Mas, yang ada di pikiran Mas Asep itu nggak ada perempuan cantik. Perempuan yang tadi Mas lihat, yang pas saya buka mata batin Mas Asep ya itu aslinya. Udah nih. Ini aku sita ya. Iya iya Kak, sama semuanya Kak. Iya. Dalaman di dalam juga itu. Jadi gini Mas, apa yang Mas lihat selama ini perempuan cantik, yang Mas bayangin sampai Mas ngelakuin hubungan itu sama ayam peliharaan Mas dan juga boneka, itu jin yang emang suka sama Mas Asep. Dan kalau dibiarin aja, dia tuh mau nguasain badannya Mas Asep. Terus mesti gimana dong? Makanya sekarang semua pakaian dalam yang ada di kamar Mas nanti saya minta Kak Sri buat diambil semuanya, nanti kita bakar. Terus juga nanti saya bakalan sebarin garam di rumah Mas Asep. Gitu. Dicoba aja deh supaya saya bisa lebih baik. Ya udah kalau kayak gitu. Kak Sri nanti yang di dalam juga ya Kak. Iya. Yaudah yuk Mas, kita kesana. Ini langsung aku bakar. Iya. Oke pemirsa, sekarang barang-barang yang ada di atas tadi dan yang mengganggu Mas Asep mau kita netralin di sini, mau dibakar. Ini mengusir energi jahat. Iya yang Kak, ada. karena kan emang awal kenapa Mas Asep juga bisa berhalusinasi melihat perempuan-perempuan cantik itu juga dari ini Kak. Ya udah Mas Asep, ini semuanya udah kita bakar biar semuanya netral, nggak ada lagi yang ngeganggu Mas Asep.
Dan semoga hidup Mas Asep juga setelah ini jadi lebih baik. Amin. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Nazila dan Asep. Nazila tadi melakukan perang santet dengan tetangganya, justru anak yang menjadi korban. Dan di studio Menembus Mata Batin ternyata ada banyak penghuni-penghuni gaib yang ada dalam badannya Nazila. Sementara Asep memiliki kebiasaan yang cukup aneh, yaitu menghirup pakaian dalam wanita yang tadinya dia kira untuk menyembuhkan sinusnya, tapi justru malah mengundang makhluk halus lain yaitu genderuwo. Gimana Roy, tanggapan kamu Nazila dan Asep? Dua-duanya sama-sama serem sih buat saya. Tapi yang lebih menjijikan adalah Asep. Karena kebiasaannya itu benar-benar seperti gangguan jiwa ya? Seperti gangguan jiwa dan gangguan perilaku gitu. Karena kalau Nazila mungkin dia berkutat dengan dunia sendiri. Tapi kalau Asep berani mengambil orang lain punya barang gitu, Yeah. barang pribadi lagi ya, celana dalam. Barang pribadi, betul. Jadi Asep itu benar-benar seremnya bukan serem skala hantu, tapi serem kayak insecure. Yes. Kayak gitu, kayak apa ya? Jijik. Iya, benar. Kayak lebih kayak jijik sih. Itu. Tapi kebiasaan-kebiasaan seperti itu justru bisa mengundang makhluk halus memang ya? Justru bisa, karena kan mengandung celana dalamnya ada bercak merah, disimpan sembarangan juga kan. Iya. Tidak Udah bersih. gitu rumah juga ada mungkin ada penghuninya, kan cium bau udara langsung nyangkut semuanya. Saya berharap sih mereka berdua bisa berubah ya, terutama Asep yang masih kayaknya punya janji sama saya, dia mau ngebuang 2 kardus besar itu. Ya, oke. Mudah-mudahan kedepannya mereka berdua benar-benar bisa menepati janji dan tekadnya. Harusnya. Oke. Ifni, gimana komentar kamu, Nazila dan Asep? Kalau komentar aku buat Nazila, Ibu Nazila dan Mas Asep sendiri, benar kata Koroy. Kalau menurut aku emang yang menurut aku mungkin kalau Ibu Nazila masih bisa disembuhkan karena itu gangguannya dari luar, bukan dari diri sendiri. Walaupun tadi Koroy bilang kalau Bu Nazila sendiri emang me-worship si Pemujaan. yes itunya. Cuma kalau Asep itu kan dia berkutat dengan pemikiran dia sendiri yang menurut saya benar juga kata Koroy punya imajinasi yang liar. Jadi Ya. makanya tadi waktu aku eye contact juga dengan Mas Asep, rasanya aku langsung merinding, nggak nyaman dan rasa yang aku bilang menjijikan gitu loh. Sorry. Iya, Tapi emosi emang bener-bener aku merasakannya kalau itu celana dalam aku gimana gitu. Jadinya Kayaknya yang dia lihat tuh setiap ngeliat perempuan itu, Yes. wah ini yang gue ambil nih pakaian dalamnya, underwearnya Iya. kayak gimana, aku bayangin gue ambil langsung. Dan itu makanya aku mengganggu. bilang, Koro juga bilang kita jadi insecure gitu kan. Rasanya tuh Iya. Nggak untuk nyaman eye ya. contact aja sama Mas Asep. Enggak ya? No, ya. Mengganggu lingkungan berarti. Mudah-mudahan Nazila dan Asep dua-duanya benar-benar bisa lebih baik ke depannya setelah datang dari Menembus Mata Batin. Ifni, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Mudah-mudahan Kak Bayu. pulang dari sini juga kamu baik-baik aja. Ya, bahagia Jadi terus. bajunya nggak ditaruhnya yang bener kan? Iya. Oh my god. Di koper lo nggak di itu lo nggak dikunci lo. Ya udah kalau gitu habis dari sini langsung cek kopernya, sukses karirnya dan semua rencana baiknya ya Ifni ya. Thank you Kak Bayu. Oke. Thank you. Thank you. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima penjelasan kasih, dan sama-sama. pencerahannya. Pemirsa, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat Anda wujudkan. Alihkan setiap energi untuk sesuatu yang dapat Anda ciptakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.